Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlam Nur Sufi. Saya salah satu mahasiswa STI Dewantara Angkatan 34 kelas eksekutif. Saat ini saya diminta untuk membuat video yang dimana video tersebut membahas pajak penghasilan atau PPh 21 pasal 17 khususnya dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak dosen ZZ Zakaria Hamzah pada mata kuliah perpajakan. Baik, kalau gitu saya mulai saja. Oke, pajak itu apa sih? Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa dari kita mungkin sudah mengetahui bahwa jenis-jenis pajak di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua itu adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Yang keempat ada bea materai. Yang kelima ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Namun kali ini saya hanya membahas tentang pajak penghasilan atau PPh. Oke, seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai pajak penghasilan di Indonesia ini yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dan perubahan terakhir itu pada tanggal 20 Oktober oleh Presiden Jokowi dan mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2022. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh mengatur segala hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa membayar pajak penghasilan khususnya merupakan keharusan bagi setiap warga negara yang berpenghasilan dan ditetapkan sebagai wajib pajak yang disahkan kalau di Indonesia itu dengan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pajak penghasilan itu dihitung berdasarkan besarnya upah yang diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, semakin besar penghasilan, makin tinggi pula pajak yang dikenakan. Jika beberapa dari kita mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita tuh wajib bayar pajak gitu loh. Jadi gini, kalau membayar pajak penghasilan khususnya nih ya, sangat bermanfaat banget sih kalau buat saya, buat kepentingan negara khususnya ya. Beberapa diantaranya mungkin buat ningkatin taraf hidup masyarakat, buat membantu membangun tatanan negara, menghambat laju inflasi, mendorong berbagai kegiatan perekonomian tentunya, dan lain-lain mungkin. Dan saat ini yang terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang PPh. Yakni mungkin ada PPh pasal 15, ada pasal 19, ada pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, ada pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2 kalau nggak salah. Perubahan-perubahan Undang-Undang PPh ini dilatar belakangi oleh berbagai perkembangan yang ada di Indonesia, khususnya yang udah terjadi nih, misalnya di bidang teknologi informasi, terus kegiatan ekonomi, sosial, politik, itu semuanya ada di Indonesia itu mempengaruhi banget tuh perubahan Undang-Undang PPh ini.
Tujuannya itu mungkin ya, perubahan UU pajak penghasilan ini salah satu atau beberapa yang mungkin ini pasti untuk menyempurnain peraturannya. Pasti kan yang namanya perubahan itu pasti harus ada yang disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Terus kedua, untuk meningkatin pelayanan tentunya kepada kita nih yang wajib pajak. Terus mendorong juga pasti buat keadilan, terus kepastian juga terhadap hukum-hukumnya, apa namanya, mempromosikan juga mungkin terhadap transparansi dalam administrasi pajak, terus kemungkinan yang uh, mungkin serta meningkatkan kepatuhan sukarela, mungkin sukarela terhadap wajib pajak, yaitu khususnya kita ya. Untuk pemenuhan tugas kali ini saya hanya membahas tentang tarif pasal 17 pada PPh 21. Jadi mengacu pada PPh pasal 17, PPh pasal 17 ini tarif yang digunakan untuk tarif pajak penghasilan di Indonesia. Tarif ini menerapkan skema tarif progresif. Artinya itu dari setiap persentase yang dikenakan itu ada intervalnya, ada jaraknya seperti itu. Artinya gini, tarif pajak yang dikenakan itu menjadi semakin tinggi seiring dengan kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi pengenaan pajak tersebut. Tarif progresif di dalam PPh 21 pasal 17 ini menjadi salah satu bentuk asas keadilan, karena semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pula kan pajak yang kita harus bayar, dan juga sebaliknya semakin rendah penghasilan pajak yang perlu dibayarkan itu juga pasti lebih kecil. Gini, berikut saya izin screen sharing buat apa namanya, buat menunjukkan dulu tuh sebenarnya nggak ada sebelum perubahan ini, sebelum perubahan PPh 21 sekarang pada tahun 2022, bentuk PPh yang dikenakan untuk perorangan itu seperti itu bentuknya. Saya akan coba screen sharing dulu ya. Oke, jadi seperti ini. Dalam apa namanya, peraturan sebelumnya, lapisan penghasilan kena pajak itu hanya ada apa namanya, ada 4 lapisan seperti itu. Jadi 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%, di atas 50 sampai 250 juta itu dikenakan 15%, di atas 250 sampai dengan 500 juta itu 25%, di atas 500 juta sampai di atas 500 juta terus sampai unlimited itu hanya 30% pada apa namanya, peraturan yang sebelumnya. Namun pada tahun 2022 ini untuk wajib pajak perorangan, lapisan penghasilan kena pajaknya itu ada 5 lapisan yang terdiri dari mungkin untuk persentasenya sama ya, hanya perbedaannya dalam intervalnya. Kalau yang dulu itu hanya sampai 50 juta, yang sekarang itu sampai 60 juta. Terus yang sebelumnya itu mulai yang 15% dari 50 juta, sekarang jadi dari 60 juta sampai 250. Untuk berikutnya sama 25%, untuk 30%-nya dimulainya sama dari 500 juta, namun pada saat ini ditentukan sampai nominal 5 miliar itu dikenakan tarif sebesar 30%, dan di atas di atas 5 miliar itu dikenakan dengan tarif 35%. Ini sekilas untuk apa namanya, gambaran mengenai pengenaan tarif
PPh pasal 20 PPh 21 pasal 17 khususnya untuk perorangan. Namun ada perbedaan terhadap badan. Jadi saya izin stop dulu ya sharingnya. Jadi kalau untuk badan itu pada pengenaan pajak di tahun sebelumnya itu kan tadi cuma ada 4 lapisan ya. Terus di 2022 ini menjadi 5 lapisan. Jadi kalau untuk yang pajak badan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 bagian B menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum itu kepada wajib pajak badan adalah sebesar 28% sejak 2009. Kemudian tarif PPh badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak di 2010. Melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, tarif PPh badan itu diturunkan lagi. Ini menarik memang kalau yang PPh badan ini. Lama-lama turun. Untuk yang terbaru ini bentuknya wajib pajak badan dalam negeri dan berbentuk BUT atau badan usaha terbuka tetap, badan usaha tetap. Jadi untuk tahun pajak 2020 dan 2021 itu dikenakan sebesar 22%. Untuk tahun pajak 2022 ini yang sekarang itu dikenakan 20%. Terus ada lagi nih khusus nih buat perseroan terbuka. Jadi kalau perseroan terbuka ini dapat diskriminasi harga kayak gitu kayaknya. Tarifnya itu khusus dikurangin lagi, makin turun lagi, makin rendah lagi. Turun yang tadinya itu misal tahun 2022 ini dikenakan sebesar 20%, untuk perseroan terbuka itu dikenakan 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum yang tadi yang tersebut. Tapi ada syaratnya, nggak kaleng-kaleng dia. Jadi persyaratannya itu wajib, udah jelas nih, wajib pajak dalam negeri. Kedua itu bentuknya perseroan terbuka. Terus ketiga jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan pada bursa efek yang ada di Indonesia, bursa efek Indonesia paling sedikit itu 40%. Terus yang terakhir itu memenuhi persyaratan tertentu nih yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya saya akan coba screen sharing lagi. Saya akan coba studi kasus mengenai contoh perhitungan pajak. Saya izin screen sharing lagi ya. Oke, jadi gini, saya coba yang perorangan terlebih dahulu. Jadi contoh untuk pengenaan PPh 21 pasal 17 untuk perorangan, saya coba dengan penghasilan perorangan ini sebesar 7 miliar. Jadi sesuai dengan yang tadi ya, intervalnya itu 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5M 30%, 5M ke atas 35%. Dengan tarif yang sudah ditentukan tadi, kita menemukan interval penghasilannya kita sesuaikan dengan peraturan yang terbaru itu. Interval penghasilannya itu untuk 5% sampai 50 juta, sampai 109, yang 15% sampai 190 juta. Ini kenapa di sini dapatnya interval penghasilannya itu hanya 190 juta bukan 250 juta, karena di sini kan intervalnya 250 juta. Nah, takutnya ada yang tanya kayak gitu ya, karena gini,
Untuk menghitung interval itu kita harus membalik yang awal di sini. Jadi 250 dikurangi 60. Maka ketemulah 190. Atau enggak 250-nya itu sudah ditambahkan, sudah diambil dulu nih 60-nya untuk yang di 5% tadi. Terus untuk yang 25% sama nih perhitungannya kalau interval mah. Ini mas tahu saya tapi ya mungkin matematika saya bodoh nih. Tapi yang saya tahu perhitungannya seperti ini. Jadi untuk 25% itu dikenakan 250 juta, yang 30% 4 miliar 500 juta, yang 35% itu dikenakan 2 miliar. Jadi total penghasilan tadi sama ya, sudah 7 miliar, maka dikenakan interval pajaknya hasilnya seperti ini. Untuk yang penghasilan 60 juta tadi dikalikan 5%, maka pajak yang harus dibayarkan itu sebesar 3 juta rupiah. Untuk yang 190 juta dikalikan 15%, maka dikenakan pajak sebesar 28.500.000 rupiah. Untuk 250 juta dikenakan tarif 25%, maka pajak yang harus dibayarkan 62.500.000 rupiah. Untuk tarif 30% dengan penghasilan 4,5 M, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 1,350 juta rupiah. Untuk yang terakhir dengan tarif 35% dengan penghasilan 2 miliar, ini karena interval ya, makanya berbeda-beda, maka pajak yang harus dibayarkan itu 700 juta. Jadi total dengan total penghasilan 7 miliar untuk perorangan, maka pajak yang harus dibayarkan itu adalah 2,2 miliar 144 juta rupiah. Ini untuk contoh yang perorangan. Selanjutnya ada badan. Ini badan. Saya coba di sini badan itu dengan penghasilan 3,5 miliar. Pada PPh 21 pasal 17, tarif yang dipakai pada tahun 2022 ini adalah sebesar 20%. Jadi 20%-nya itu flat kalau untuk badannya. Flat, dia nggak ada progresif sama sekali. Jadi nggak ada jarak. Mereka dengan peraturannya sekarang itu langsung saja gitu. Jadi penghasilan langsung dikalikan tarifnya. Jadi tarifnya itu 20%, jadi penghasilannya itu 3,5 M dikalikan 20%, jadi pajak yang harus dibayarkannya itu adalah 700 juta. Ini untuk badan. Berbeda lagi dengan perseroan. Namun perseroan di sini cara perhitungannya sama. Jadi saya coba dengan penghasilan 1 miliar. Bedanya dengan badan tadi adalah tarifnya yang dikenakan 20%, sedangkan untuk perseroan di sini hanya dikenakan tarif sebesar 17%. Jadi penghasilannya langsung dikalikan oleh tarif. Tarifnya itu 17%, maka pajak yang dikenakannya yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 170 juta. Kira-kira seperti itu cara perhitungan untuk PPh 21 pasal 17. Baik, karena dirasa pembahasan beserta contohnya tadi telah saya paparkan, saya berharap pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh penonton untuk kedepannya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves.